Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 20 Maret 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekuat apapun manusia, tidak ada yang sempurna untuk mampu hidup dengan kekuatan dirinya sendiri. Suatu saat manusia akan mengalami persoalan, dan hanya Tuhan Yesus saja yang dapat memberikan pertolongan. Doa adalah satu-satunya cara atau jalan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya melalui doalah kita boleh menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Dan Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita saat menghadapi kesulitan dan masalah dalam kehidupan ini. Pada saat ini, dari kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Kita akan merenungkan mengapa kita harus meminta kepada Tuhan. Pertama, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita manusia. Karena itu, marilah kita setia di dalam berdoa. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita saat menghadapi kesulitan, masalah, dan problema apapun juga. Percayalah. Kedua, karena hanya Tuhan saja yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah keyakinan Rasul Paulus yang menguatkan jemaat Filipi bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus saat mereka melayani dan memberikan persembahan khusus untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus. Kita pun harus mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup memenuhi segala kebutuhan kita saat kita berserah dan memohon dalam doa kepadanya. Yang ketiga, karena melalui doa kita mendapat segala pertolongan Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara yang kekasih, sungguh luar biasa janji-janji Tuhan
dari ayat-ayat ini yang berjanji akan mengabulkan doa kita bila kita memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya. Melalui doa, kita mendapat segala pertolongan dari Tuhan. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Mungkin pada saat ini, kita pun sedang menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini. Ada masalah dalam kesehatan kita. Mungkin juga dalam usaha dan pekerjaan kita. Kesulitan keuangan atau juga mungkin masalah-masalah yang lain. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, memohon pertolongan daripadanya dengan segenap hati dan percaya Tuhan sanggup menolong kita. Sebab Tuhan berkata lewat renungan hari ini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa jika kami meminta sesuatu kepadamu dalam nama-Mu, Tuhan akan melakukannya. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.